Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7. Kita akan mempresentasikan matkul statistika yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang yang diampu oleh Bu Nur Laila Fitriana MSc. Perkenalkan, nama saya Sri Hada Bokas Panuntun dengan NIM 2452111127 dengan nomor absen 8. Saya Winasiti Wahyudiareni dengan NIM 24521133 dengan nomor absen 14. Saya Alfika Waya Azhara dengan NIM 2452111135 absen 16. Saya Muhammad Dawasya dengan NIM 2452111158 dengan nomor absen 39. Ya, stay tune terus, lihat kita yang diawali oleh Mas Dava. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita akan mencari pengaruh pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang, di mana Y itu adalah kebijakan hutang, sedangkan X1 yaitu pertumbuhan perusahaan, sedangkan X2 itu profitabilitas, di mana data yang kita peroleh itu terdapat sebanyak 22 sampel. Untuk bagian ini X1 didapatkan dari X1 dikali Y, sedangkan ini didapatkan dari X2 dikali Y. Untuk bagian ini itu X1 kuadrat, sedangkan bagian ini X2 kuadrat. Di bagian terakhir ini ada X1 dikali X2. Kemudian ada A. Untuk mencari hasil dari A ini, rumusnya yaitu seperti yang ada di gambar sebelah ini. Untuk mendapatkan hasil B, seperti gambar di sebelah kiri juga. Sedangkan untuk di bagian bawah tabel ini, seperti yang saya blok di bawah ini, itu didapatkan melalui sigma dari masing-masing label di atas ini. Sedangkan untuk A itu didapatkan hasil A ini minus 341,17 itu didapatkan dari hasil sampel dikali sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. Sedangkan untuk hasil B didapatkan seperti gambar di sebelah kiri ini. Begitupun untuk semuanya itu juga didapatkan seperti gambar di samping ini. Untuk hasil B1 didapatkan dari AB dikurangi CD dibagi F. Hasilnya negatif 0,0531. Sedangkan untuk B2 itu didapatkan dengan rumus DE dikurangi AC dibagi F, di mana kita mendapatkan hasilnya negatif 7,5158. Untuk konstanta itu hasilnya 2,24511. Dari hasil ini, persamaan regresinya yaitu apabila kebijakan hutang sebesar 2,245, maka pertumbuhan perusahaan akan mengalami penurunan menjadi negatif 0,053 dan profitabilitas juga mengalami penurunan menjadi negatif 7,515. Mengapa ini negatif? Karena hasil dari B1 juga menunjukkan hasil negatif. Misalkan B1-nya positif, di sini juga menjadi positif. Begitupun dengan B2. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan regression. Yang pertama, klik tab data, lalu klik data analisis, pilih regression. Kita masukkan nilai J-nya. Kita blok. Lalu masukkan nilai X-nya dari X1 sampai X2. Klik label, terus OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Berikut adalah hasil regresi yang sudah kami modifikasi untuk memperjelas hasil interpretasi dari datanya.
Di sini ada koefisien determinasi atau X kuadrat, yaitu 0,261 sekian, yang menyatakan bahwa variabel independen X1 atau pertumbuhan perusahaan dan variabel independen X2 atau profitabilitas mampu menjelaskan 26,18% terhadap total varians kebijakan hutang. Lalu ada koefisien korelasi atau R, yaitu 0,511 sekian, yang menyatakan hubungan variabel dependen Y atau kebijakan hutang dengan variabel independen X, yaitu pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. Terus ini ada error atau kesalahan baku, yaitu 0,81 sekian, di mana kebijakan hutang menyebar secara kurang normal di sekitar garis regresi berganda atau Y-topi pada kisaran kurang lebih 0,81. Di sini diperoleh sampelnya yaitu sebanyak 22. Ini derajat kebebasan dinyatakan dengan DF sama dengan N min K, di mana N itu adalah sampel dan K itu adalah jumlah dari variabelnya. Terus F hitung itu didapat dari sini, dan F hitungnya didapat 3,36 sekian, yang menyatakan F hitung lebih kecil dari F tabel, yang artinya variabel independen X1 atau pertumbuhan perusahaan dan variabel independen X2 atau profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y atau kebijakan hutang. Selanjutnya p-value yaitu diperoleh dari sini sebesar 0,055 sekian, yang dimana p-value itu lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel independen X1 atau pertumbuhan perusahaan dan variabel independen X2 atau profitabilitas bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang atau Y. Selanjutnya diperoleh persamaannya yaitu Y sama dengan 2,245 min 0,053 X1 min 7,515 X2. Ini diperoleh dari sini ya. Dengan cara bacanya yaitu apabila kebijakan hutang sebesar 2,245, maka pertumbuhan perusahaan akan mengalami penurunan menjadi min 0,053 dan profitabilitasnya juga mengalami penurunan menjadi 7,515. Selanjutnya ada kesalahan baku penduga SB1 diperoleh dari sini, yang menyatakan rata-rata koefisien X1 atau pertumbuhan perusahaan akan bervariasi sebesar kurang lebih 0,0542 dari nilai rata-rata populasi. Lalu ada SB2 diperoleh dari sini, yang menyatakan ketidakpastian atau sini, di mana yang X1 itu lebih besar dari 0,05, sedangkan X2-nya itu kurang dari 0,5. X1-nya itu gagal menolak H0, berarti H0 diterima, yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan antara variabel independen X1, pertumbuhan perusahaan, dan variabel dependen Y, kebijakan hutang. Lalu yang X2-nya itu menolak H0, berarti H1 diterima, yang menyatakan berpengaruh signifikan antara variabel independen X2, profitabilitas, dan variabel dependen Y, kebijakan hutang. Nah, selanjutnya uji F akan disampaikan oleh Reni. Langkah selanjutnya adalah uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. Langkah pertama yaitu penyusunan hipotesis. H0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0. H1, B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Langkah 2 adalah menentukan taraf nyata, yaitu alfa sama dengan 0,05, DF sama dengan pembilang per penyebut atau K-1 per N-K, yaitu didapatkan hasil 3,521. Yang ketiga adalah menentukan F hitung. Rumus F hitung sama dengan F sama dengan koefisien determinasi per K-1 per 1 min koefisien determinasi per N-3, yaitu didapatkan hasil
3,369. Yang keempat adalah menentukan daerah keputusan. F tabel sama dengan 3,521. F hitung sama dengan 3,3698. Ketentuannya jika F hitung lebih besar dari F tabel maka menolak H0. Namun jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka gagal menolak H0. Di sini kita dapat melihat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Kemudian P-value. P-value didapatkan dari rumus ini ya. Ketentuannya jika menggunakan P-value, jika P-value kurang dari 0,05 maka menolak HO dan ada pengaruh signifikan terhadap X terhadap Y. Jika P-value lebih dari 0,05 maka gagal menolak H0. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian ini adalah gambarnya. Kemudian langkah terakhir adalah memutuskan hipotesis. Setelah kita mulai proses tadi, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H0. Artinya pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Dan selanjutnya adalah uji T yang akan disampaikan oleh Bagus. Ya, kita akan menentukan tentang uji signifikan parsial atau individual, yaitu ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu adalah menentukan hipotesis. H0 sama dengan B1 sama dengan 0. H1 sama dengan B2 tidak sama dengan 0. H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0. H1 sama dengan B2 tidak sama dengan 1. Variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiensinya sama dengan 0. Variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiensinya tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu adalah menentukan daerah kritis. Alfa sama dengan 0,05, df sama dengan nk. Terus karena T tabelnya itu dua arah, itu plus minus 2,09302. Ya, yang ketiga yaitu adalah menentukan T hitung. T hitung sama dengan B kurangi B per SB. T hitung B1 sama dengan min 0,9781. T hitung B2 sama dengan min 2,2667. Nah, menentukan T hitungnya itu menggunakan rumus Linus ya, rumus yang ini. Terus selanjutnya yaitu adalah langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. T tabel plus minus D 2,09. T hitung X1 sama dengan min 0,9781, X2 yaitu adalah minus 2,2667. Jika T hitung lebih besar T tabel sama dengan tolak H0. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, itu gagal tolak H0. Terus yaitu adalah langkah terakhir, langkah kelima yaitu adalah menentukan keputusan. X1, H0 diterima, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0, atau pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. X2, H1 diterima, yaitu koefisien regresi berbeda dengan 0, atau profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.